Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuningsih dari kelas A5 semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Ansarullah. Berikut penjelasannya. Pada mata kuliah Metode Studi Islam, di sini saya memilih materi tentang pengertian fikih dan juga perkembangan ilmu fikih. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian fikih. Fikih merupakan disiplin ilmu yang pada masa Nabi Muhammad SAW belum begitu berkembang. Tapi bukan berarti mereka tidak mengenal kajian-kajian tentang ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan keberadaannya sampai saat ini pun masih berkembang dengan baik. Karena ilmu fikih merupakan cabang ilmu, maka secara tidak langsung ia memiliki sifat sebagai ilmu yang mempelajari tentang ilmiah dan secara logis, berbeda dengan tasawuf yang lebih condong kepada pergerakan hati dan perasaan. Istilah atau secara etimologi, fikih itu berasal dari istilah faqaha yufaqihu yang artinya pemahaman. Arti ilmu fikih yaitu ilmu Islam yang mempelajari tentang pemahaman akan agama secara utuh dan bersifat komprehensif. Apabila dianalisis secara bahasa, ilmu fikih sama artinya dengan pemahaman. Menurut beberapa buku yang saya baca, ilmu fikih memiliki 5 kategori hukum yang lebih dikenal di masyarakat luas sebagai 5 hukum, yaitu 1 ada wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, dan 5 haram. Di mana dari kelima hukum itu memiliki arti yang berbeda-beda. Wajib itu artinya sesuatu perkara yang dilakukan maka ia akan mendapatkan ganjaran atau pahala, dan apabila ditinggalkan ia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perkara yang dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak akan berdosa. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Mubah adalah sesuatu yang dikerjakan tidak akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan pun tidak akan berdosa. Kemudian yang keempat ada mahruk. Mahruk adalah sesuatu yang dianjurkan untuk tidak usah dikerjakan. Apabila dikerjakan maka tidak akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan pun tidak akan mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir adalah haram, di mana haram adalah sesuatu perkara yang apabila ditinggalkan orang tersebut akan mendapatkan pahala atau ganjaran, dan apabila dikerjakan maka orang tersebut akan berdosa. Itulah 5 kategori hukum dalam ilmu fikih. Fikih sebenarnya bukan 100% bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia, tapi lebih condong kepada sumber-sumber yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam ilmu fikih itu lebih dikenal sebagai hal-hal yang bersifat amaliyah, badaniyah, dan bersifat nyata atau jelas terlihat. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu fikih. Ilmu fikih memiliki sejarah yang amat sangat panjang, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berlanjut, kemudian pada masa-masa sahabat Nabi, masa khulafar, kemudian masa tabi'in, di mana pada saat itu terjadi pasang surut dari perkembangan ilmu fikih, terjadi kenaikan dan penurunan. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dan manusia, di mana pada ilmu fikih yaitu mempelajari bidang kehidupan yang mengatur tentang akidah, ibadah, dan muamalat yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat itu ilmu fikih belum dibukukan, sehingga belum bisa disebut sebagai ilmu. Pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya terjadi peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga para sahabat menentukan hukum itu dengan cara beristihad, di mana pada saat beristihad itu terdapat 2 hasil, yaitu 1 hasil pendapat yang disepakati oleh para sahabat atau disebut dengan ijma, dan yang kedua pendapat-pendapat yang tidak disetujui atau disebut dengan atsar. Pada saat itu karena ilmu fikih belum dibukukan, dan pada saat itu terjadi akibat di mana Arab berkembang secara luas dan banyak
sekali pendatang-pendatang baru, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa baru pada saat itu, sehingga para sahabat mengadakan atau beristihad dan menghasilkan hukum yang disepakati kemudian dibukukan. Dan pada saat itu dinamakan sebagai fuqaha, yaitu fuqaha adalah orang yang berkecimpung atau yang berada di lingkungan pembuatan dari kesepakatan atau hukum dalam ilmu fikih. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.